Ya, pemirsa, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan tewas bersama anggota keluarganya dalam serangan udara Israel yang menghantam kediamannya di Tal Al-Hawa sebelah barat dari data Gaza, Palestina. Dr. Marwan Al-Sultan bersama keluarganya syahid usai menjadi korban serangan udara Israel di kediamannya Rabu waktu setempat. Dr. Marwan adalah petugas kesehatan ke-70 yang terbunuh oleh serangan Zionis Israel dalam 50 hari terakhir. Informasi duka ini disampaikan oleh organisasi medis Palestina yang telah menemukan jasad Dr. Marwan. Dr. Marwan adalah dokter senior sekaligus ahli jantung yang juga menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza. Witnesses recall the horror of Israeli soldiers' interrogation. With the extent of the damage, it's not clear whether Sebelum tewas akibat serangan udara Zionis Israel, Direktur Rumah Sakit Indonesia Dr. Marwan Al-Sultan tetap bertahan meski terus digempur bom dan tembakan senjata-senjata. Sebelumnya Dr. Marwan bahkan sempat meminta bantuan perlindungan. Assalamualaikum, brother and sister from Mercy, Indonesia. As you know, the situation is very complex. As you know, we are really in stand of all these difficulties. We are standing with our patients. We are standing with the injured people. There is a lot of attack beside, close to the hospital. Heavy explosive rockets explosion occurred last 2 nights. A lot of forcing come down. A lot of windows went out, and really, especially in sensitive department like ICU as well as operative theater and emergency department, a lot of forcing come on the patient and cut the oxygen supply to ICU patient. We are in need to your help. We are in need to make your contact with WHO, with the ICRC, with all people and your government to make pressure on the Israeli side to make the hospital safe as well as our team safe. And this expulsion will destroy, really will affect a lot of the infrastructure inside the hospital. We need your help. And Kementerian Luar Negeri turut berduka atas meninggalnya Direktur RS Indonesia Marwan Al-Sultan usai dibunuh Israel. Dr. Marwan adalah sosok berdedikasi yang tanpa henti memimpin Rumah Sakit Indonesia dalam situasi sulit. Kementerian Luar Negeri RI turut berduka atas meninggalnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan Al-Sultan, dalam serangan Israel di Gaza. Hal ini disampaikan Kemlu melalui akun resminya di X. Dalam unggahannya, Kemlu menyebut Indonesia mengapresiasi jasa, komitmen, dan perjuangan Dr. Marwan bagi kemanusiaan dan perdamaian di Palestina. RI juga menyerukan penghentian kekejaman Israel terhadap Gaza, serta mendorong gencatan senjata. Marwan Al-Sultan merupakan Direktur Rumah Sakit Indonesia di Palestina yang memiliki karir panjang sebagai dokter. Marwan Al-Sultan adalah dokter senior sekaligus ahli jantung yang banyak bekerja sama dengan tim kemanusiaan internasional. Ia juga dikenal sebagai sosok yang berdedikasi, tanpa henti memimpin RS Indonesia dalam situasi sulit. Tanpa lelah, ia berusaha menyediakan layanan medis penting bagi rakyat Palestina. Kesedihan mengiringi pemakaman warga Palestina yang meninggal dunia akibat serangan brutal Zionis Israel Rabu waktu setempat. Rekaman menunjukkan kerabat mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada orang yang mereka cintai di rumah sakit sebelum mengangkut jenazah untuk disolatkan. Menurut media Palestina, 10 orang tewas dan lebih dari 50 lainnya terluka setelah tentara Israel menembaki para pencari bantuan dengan peluru tajam di Jalan Salah al-Din, selatan wilayah Wadi Gaza.
Kantor media pemerintah yang dikelola Hamas di Gaza menyatakan bahwa pusat-pusat bantuan yang diawasi oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel telah berubah menjadi jebakan kematian massal. Sebanyak 580 warga sipil terbunuh dan lebih dari 4.200 orang lainnya luka-luka akibat tembakan langsung dari tentara Israel dan kontraktor keamanan AS. Sementara jelang rencana gencatan senjata di Gaza, Israel masih terus membombardir warga sipil tak berdosa. Sejumlah anak-anak pun tewas dan menderita luka-luka. Seorang anak hanya bisa menangis saat dibawa ke unit gawat darurat sebuah rumah sakit di jalur Gaza, Palestina. Serangan yang dilakukan Israel membuatnya terluka parah. Saat mendapat pertolongan dari petugas medis, anak ini hanya bisa menangis, memanggil-manggil ayahnya sambil teriak lapar dan hanya ingin makan. Sementara di Deir Balah, 2 anak tewas akibat serangan udara Israel yang menargetkan sekelompok warga di Jalan Al-Baraka Selatan, Deir Al-Balah, Gaza Tengah. Ayah korban tak kuasa menahan tangis saat harus berpisah dengan kedua buah hatinya. Selain itu, serangan udara Israel juga menyasar tenda-tenda pengungsian di Al-Mawasi, Khan Yunis, Gaza Selatan. Kondisi terparah menimpa tenda milik keluarga milik Abu Al-Ala. 1 orang pria dilaporkan meninggal dunia terkena ledakan bom Israel. Korban tewas di lokasi akibat luka berat yang dideritanya. Selain terus melancarkan serangan mematikan di Gaza, Israel membayar kontraktor swasta untuk menghancurkan rumah-rumah warga di tepi barat Palestina. Militer Israel dilaporkan membayar kontraktor untuk merobohkan rumah-rumah warga, salah satunya di Camp Jenin, kamp pengungsian Palestina di tepi barat. Kontraktor diduga menerima sekitar $1.500 Amerika Serikat atau setara 24 juta rupiah untuk setiap rumah warga yang dihancurkan. Lokasi penghancuran rumah ini dekat dengan titik-titik distribusi bantuan, tempat warga Palestina mencari bantuan dengan putus asa. Rumah warga Palestina terus dihancurkan, bahkan jika itu berarti warga terbunuh. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Di tengah rencana gencatan senjata yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, Israel brutal menyerang kafe dan pasar di Gaza, Palestina. Akibatnya 34 orang tewas akibat serangan rudal tersebut. Serangan mematikan menghantam kafe Al-Baqa
sebuah kafe di pinggir pantai Gaza pada Senin waktu setempat. Pasca serangan, nampak asap tebal mengepul tinggi, sementara warga berlarian berupaya menyelamatkan diri. Akibat serangan ini, kafe yang sedang dipenuhi wanita, anak-anak, dan wartawan porak-poranda. Total 34 orang meninggal dunia dan 50 orang terluka parah. Salah satu korban tewas adalah jurnalis Ismail Abu Hatab. Diketahui, Cafe Al-Baka kerap dikunjungi oleh wartawan dan pelajar untuk mengakses internet dan mengisi daya ponsel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Israel sudah menyepakati proposal gencatan senjata dengan Hamas yang ditawarkan Amerika Serikat. Gencatan senjata rencananya akan berlangsung 60 hari. Melalui akun media sosialnya, Donald Trump menyebut bahwa Israel telah menyetujui proposal gencatan senjata yang ditawarkan Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut juga sudah diberikan kepada perwakilan Qatar dan Mesir untuk selanjutnya disampaikan ke Hamas. Trump meminta Hamas menerima proposal gencatan senjata selama 60 hari di Gaza untuk meredam agresi Israel. Jika Hamas menolak, Trump juga mengatakan bahwa semuanya akan menjadi lebih buruk. Did you see the report? Rebuild that country. Was there a report where you told Netanyahu, like, you got to end this now, you got to strike a deal? Well, he wants to. I can tell you he wants to, and I think we'll have it. I think we'll have a deal next week. Sementara pemerintah Israel kembali mengeluarkan peringatan keras terhadap Hamas apabila kelompok tersebut menolak menyepakati proposal gencatan senjata dan pertukaran tawanan. Israel mengancam wilayah Gaza berubah menjadi debu. Pejabat Israel memperingatkan Hamas operasi militer di Gaza akan ditingkatkan jika negosiasi gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera tidak segera berlanjut. Apabila kelompok tersebut menolak menyepakati proposal gencatan senjata dan pertukaran tawanan, Israel mengancam wilayah Gaza berubah menjadi debu. Sementara Israel memerintahkan penduduk sipil di daerah-daerah tambahan kota Gaza mengungsi ke wilayah selatan yang menandakan persiapan untuk kemungkinan perluasan serangan darat tentara. Amerika Serikat mendorong gencatan senjata selama 60 hari antara Israel dan Hamas. Sebelumnya, Hamas telah meminta jaminan untuk gencatan senjata agar mengakhiri perang Israel dan penarikan semua pasukan Israel dari Gaza. Namun Israel menolak memberikan komitmen tersebut. Selain itu, Hamas mengeluarkan usulan balasan yang meminta agar negosiasi gencatan senjata dan agar pemerintah Trump menjamin perundingan untuk mencapai penyelesaian akhir perang. Amerika Serikat disebut akan menjadi inisiator gencatan senjata atas konflik di Gaza, Palestina. Menanggapi hal ini, aktivis di Palestina Muhammad Hussein menilai bahwa Hamas merupakan pihak yang paling siap untuk melakukan gencatan senjata. Nanti yang pasti, sejak tanggal 7 Oktober, sejak awal genosida berlangsung, pihak yang paling menginginkan adanya kesepakatan ini adalah para pejuang Gaza atau Hamas. Dan mereka selalu konsisten bahwa kami siap kapanpun untuk dilakukannya kesepakatan gencatan senjata, namun tentu dengan poin-poin yang harus menguntungkan juga bagi pihak mereka. Tidak poin-poin yang hanya menguntungkan Israel dan Amerika, namun ya ada tuntutan dari Hamas yang sudah disampaikan berkali-kali sejak awal pecahnya perang. Seperti misalnya diangkatnya blokade, kemudian dibebaskannya para sandera Palestina di penjara-penjara Israel, kemudian penghentian perang secara total, ya, dan dibukanya perbatasan untuk. Dalam dialognya bersama rekan Reni Arumsari di Ainu Sore beberapa waktu lalu, Muhammad Hussein juga menekankan bahwa Israel tidak memiliki pilihan selain gencatan senjata. Hussein menjelaskan selama hampir 2 tahun melakukan penyerangan, Israel menderita banyak kerugian. Bahwa Israel pada akhirnya dia tidak punya pilihan. Mereka harus menerima kesepakatan gencatan senjata karena apalagi hari ini melihat kondisi yang juga sudah
tidak menguntungkan bagi Israel 21 bulan ya 3 bulan lagi jadi 2 tahun ya. 3 tahun kurang 2 tahun kurang 3 bulan Israel mengorbankan tentara-tentaranya, terbunuh di medan perang di Gaza, kemudian kerugian material, kemudian korban-korban lain yang cacat, yang bunuh diri di kalangan tentara Israel, itu ujungnya selalu sama. Israel pada akhirnya tidak punya pilihan, mereka juga akan tidak mau menerima kesepakatan gencatan senjata. Apalagi di sini saya sebut ada banyak faktor sebetulnya yang membuat hal ini optimis akan terjadi. Di antaranya adalah posisi Netanyahu yang semakin terpojok, namun juga dia sudah diberikan jalan keluar oleh Donald Trump, di mana Donald Trump langsung turun tangan mengadvokasi Netanyahu dari skandal politiknya, skandal korupsinya, kemudian juga tekanan dari dalam Israel, di mana demonstrasi semakin keras dan banyak hal. Intinya Israel juga tampaknya harus menerima fakta bahwa mereka. Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara resmi menangguhkan kerjasama dengan Badan Nuklir PBB. Keputusan ini diambil imbas Badan Nuklir PBB yang berpihak pada negara-negara Barat dan memberikan pembenaran atas serangan udara Israel. Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara resmi menangguhkan kerjasama dengan Badan Nuklir PBB atau IAEA beberapa hari setelah tercapainya gencatan senjata dalam konflik yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat. Keputusan ini diambil imbas Badan Nuklir PBB yang dianggap berpihak pada negara-negara Barat dan memberikan pembenaran atas serangan udara Israel. Iran juga mengecam resolusi Badan Nuklir PBB pada tanggal 12 Juni yang menyatakan Iran tidak mematuhi kewajiban nuklirnya. Otoritas Iran menyebut resolusi itu menjadi salah satu pemicu agresi militer terhadap negara mereka. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghai menyatakan bahwa keputusan kerjasama dengan Badan Nuklir PBB ini mencerminkan kemarahan dan kekhawatiran publik Iran. We are not hostile to any person at the international organizations, IAEA being one of them. The point is that yes, we are outraged. Our people are really unhappy and angry about the IAEA's position and Board of Governors resolution against Iran that provided a basis for the Israeli regime's attack against Iranian's nuclear facilities. At the same time, we have serious criticism about IAEA DG's role regarding the last reports that he produced regarding Iran's nuclear program. Konflik ini sendiri dipicu oleh pengeboman besar-besaran Israel terhadap Iran yang menewaskan sejumlah komandan militer dan ilmuwan nuklir yang kemudian disusul oleh Amerika Serikat, sekutu utama Israel. Lebih dari 600 warga Iran tewas akibat konflik ini.